Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami hadir di Matoa Podcast. Adalah salah satu podcast untuk Labuhan Batu Selatan untuk Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu politikus muda dari Labuhan Batu Selatan yang saat ini menjabat sebagai anggota legislatif di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang bernama Bung Egy Faradillah Huta Galung. Selamat datang Bung Egy. Gimana Bung menjadi politikus muda nih Bung? Bahagia Bung? Alhamdulillah, sebelum saya menjawab Bang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Egy Faradillah Huta Galung. Alhamdulillah hari ini sejak November 2024 saya dilantik dan diamanahkan oleh masyarakat Torgamba, Dapil A, Dapil saya sendiri untuk menjadi salah satu perwakilan rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan dari fraksi Gerindra. Luar biasa Bung ya. Kalau boleh tahu Bung ini kan anggota termuda ya di Labuhan Batu Selatan. Bisa dibilang termuda. Nah, mungkin masyarakat pengen tahu nih Bung, berapa kira usia Bung nih? Kalau untuk usia tahun ini saya insya Allah akan sampai di 26 tahun. Wah, masih muda ya pemirsa ya. Teringatnya Bung, udah nikah nih Bung? Belum. Jadi bagi Anda yang memiliki anak perempuan, silakan untuk mendaftar menjadi calon dari Bung Egy. Oke Bung, Bung kan sudah menjadi anggota legislatif setelah kurang lebih hampir 2 tahun Bung ya? Hampir 2 tahun Bang. Hampir 2 tahun Bung. Kira-kira Bung, bagaimana pengalaman Bung menjadi anggota Dewan Bung? Untuk berbicara pengalaman, alhamdulillah saya terjun ke dunia politik itu sejak tahun 2022. Saya sudah memantapkan diri dan sudah menyatakan sikap kepada kawan-kawan, terkhusus orang tua. Yang pertama, saya ingin terjun ke dunia politik dan alhamdulillah kawan-kawan, orang tua mendukung saya sepenuhnya untuk menjadi salah satu perwakilan penyambung lidah masyarakat Torgamba A, Dapil A. Pengalaman yang paling menarik bagi saya ialah di waktu saya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat sebagaimana mestinya kebutuhan, keinginan masyarakat yang hari ini saya sudah sampaikan, sudah menjadi jembatan masyarakat, sudah menjembatani masyarakat untuk mencapai keinginan konstituen terkhusus. Luar biasa Bung ya. Kalau boleh tahu Bung kan masih muda. Kenapa tiba-tiba punya keinginan untuk terjun ke dunia politik? Padahal masih banyak nih peluang-peluang lain, entah mungkin usaha sebagai pekerja, tapi tiba-tiba Bung memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Saya pikir di usia yang saat ini, kemarin 24 tahun, saya pikir 24 tahun itu sudah bisa mencoba hal baru, bagaimana kita untuk menyikapi atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif. Saya pikir anak muda sudah waktunya, sudah saatnya untuk kita tidak apatis terhadap politik. Karena hari ini sebagian suara pemuda itu tidak sampai ke dalam sistem. Wah, luar biasa ya. Jadi Bung menjadi jembatan nih kira-kira dari pemuda, masyarakat pemuda, dengan Bung berada di legislatif menjadi jembatan nih untuk sampai ke pemerintah aspirasinya. Insya Allah. Wah. Harapan saya seperti itu Bang. Nah, dengan Bung lihat bahwasannya saat ini kan banyak pemuda seperti yang Bung sampaikan tadi, pemuda ini apatis terhadap perpolitikan. Nah, kira-kira menurut Bung Egy, apa nih yang ingin disampaikan kepada para pemuda kita supaya tidak apatis terhadap perpolitikan? Kalau menurut saya, untuk bagaimana kita tidak apatis atau melek terhadap politik, saya pikir kita harus lebih sering menciptakan atau membuat suatu kegiatan, contohnya pendidikan politik yang kemarin
alhamdulillah sudah pernah saya lakukan. Nah, bagaimana saya melakukan salah satu kegiatan yaitu learning by doing. Maksudnya ya kita belajar sambil mengenal situasi untuk bagaimana hari ini kita sama-sama tahu bahwasannya untuk di kalangan anak muda itu tidak sepenuhnya suka terhadap politik atau melek terhadap politik. Yang saya juga punya cara tersendiri untuk bagaimana menyikapi atau mengajak kawan-kawan yang hari ini merasa tertinggal di kegiatan politik atau tidak peduli dengan politik gitu. Saya pikir kita harus lebih sering mengedukasi kawan-kawan muda khususnya dalam bidang pendidikan politik. Nah, ini sini Bung ya, supaya Bung jangan tersinggung nih. Siap. Kira-kira Bung butuh berapa modal nih Bung untuk menjadi politikus muda Bung? Karena kita tahu ya bahwasanya politik itu membutuhkan kos ya, supaya pemuda-pemuda tahu bahwasanya kita di Labuan Batu Selatan ini kosnya nih bisa supaya bisa mempersiapkan untuk 2029 nanti Bung. Gimana Bung? Oke. Ini sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang agak rumit ya bagi saya ini. Ini agak rumit. Kenapa saya bilang agak rumit? Karena menurut saya untuk kos menjadi salah satu aktor politik, saya pikir itu menjadi salah satu pertimbangan yang besar yang hari ini dimiliki anak-anak muda, khususnya mungkin dia punya elektabilitas, dia punya kualitas. Nah, mungkin ada satu hal yang dia tidak punya, yaitu isi tas. Karena kan mengingat hari ini terlalu banyaknya atau sudah tidak menutup kemungkinan ya Bang, benar, bahwasannya isi tas itu menjadi salah satu sumber utama. Kenapa? Karena di hari H yang paling pertama ditanyakan itu isi tas daripada kualitas. Benar Bu. Jadi kalau untuk pertanyaan berapa kos yang harus disiapkan, saya pikir modal utama adalah bagaimana kita pendekatan untuk masyarakat. Nah, hari ini ternyata masyarakat Labusel khususnya Torgamba itu tidak menutup mata kepada salah satu calon anggota legislatif untuk bisa menilai bagaimana dia melihat sosok. Nah, ternyata sosok ini juga tidak dilupakan Bang di Labusel ini. Alhamdulillah saya sendiri sudah mengalami dan banyak kegiatan-kegiatan yang hari ini saya sudah lakukan. Sederhananya begini Bang, untuk kita sampai pada kos, saya pikir proses utama yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat dulu. Itu yang paling utama Bang. Berarti menurut Bung pendekatan ya? Pendekatan dulu. Kenapa? Karena hari ini dengan saya pribadi untuk Dapil A, Dapil Torgamba A itu cukup luas Bang jangkauannya. Cukup luas jangkauan dan banyak masyarakat yang hari ini belum mengenal saya secara pribadi. Apalagi waktu masa kampanye. Nah, saya pikir di masa-masa kampanye itu saya harus menyempatkan diri untuk bagaimana saya bisa dikenal masyarakat luas gitu Bang. Kenapa? Karena saya juga sadar bahwasannya isi tas saya juga nggak terlalu besar gitu Bang. Kayaknya nih izin ya pemirsa ya, kayaknya Bung Egi malu-malu menyampaikan kosnya, tapi pasti ada Bung ya. Pasti ada. Tapi yang paling utama adalah pendekatan moral kepada masyarakat. Itu maksud Bung ya. Iya, paling utama itu Bang bagi saya. Oke, kemudian Bung, kira-kira Bung kan politikus muda nih. Apa kegiatan atau apa hal-hal yang prioritas bagi Bung yang Bung sampaikan kepada pihak eksekutif dari suara-suara masyarakat? Nah. Oke. Untuk hal-hal prioritas yang harus saya sampaikan kepada eksekutif di dalam parlemen, saya pikir semua isu itu menjadi prioritas bagi saya, kemudian bagi kawan-kawan dewan yang hari ini ada 35 dewan yang hari ini ada duduk di kursi DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Menurut saya yang paling saya kedepankan adalah bagaimana kita bisa mengedepankan kepentingan umum Bang. Yang pertama. Nah, kepentingan umum ini apa? Kepentingan umum itu
tidak melihat dia dari jumlah orang, kemudian usia, batas usia. Saya pikir saya lebih memprioritaskan untuk kebutuhan anak muda per hari ini, Bang, sejauh ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan saya melupakan orang-orang tua gitu, Bang, yang hari ini menjadi, ya kalau mengingat ya, Bang, ke belakang, walaupun dari 100% kemarin pemilih saya 80% ada di anak muda, Bang. Anak muda, Bung, ya. Anak muda, alhamdulillah. Nah, jadi bagaimanapun ya hari ini saya sudah diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, terkhusus Torgamba A, diamanahkan sebagai penyambung lidahnya masyarakat. Hari ini di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan saya tidak bisa hanya melihat satu aspek atau membantu satu kelompok, Bang, bagi saya. Kenapa? Karena saya pikir hadirnya saya di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan karena mereka, Bang. Jadi saya pikir kalau untuk mengedepankan prioritas isu ataupun perkembangan yang lainnya, saya pikir itu menjadi acuan saya, semangat saya untuk saya terus belajar. Jadi Bung Egy ini kawan-kawan tidak hanya berfokus kepada anak muda, tapi masyarakat terkhusus Labuan Batu Selatan, apapun yang ada isu akan disampaikan kepada pemerintah. Insya Itu Allah. maksud Bung Egy ya. Bung Egy ini kan politikus muda ya. Siap, Bang. Nah, bagaimana perbandingan politikus muda dengan politikus senior saat ini yang berada di DPRD Labuan Batu Selatan? Perbandingannya dalam bentuk apa dulu nih, Bang? Kuantitas. Kuantitas. Ya. Ya. Oke. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, Bang. Yang Bung Egy ketahui. Ya. Saya pikir kalau kita bicara kuantitas antara senior dengan junior, saya pikir itu tidak ada batasan, Bang. Kenapa? Karena yang 1,5 tahun ini yang sudah saya jalani itu alhamdulillah sejauh ini senior saya yang sudah bintang 2 mungkin ya, Bang, bintang 3 di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan, itu bagaimana mereka tetap memberi arahan, memberi pengetahuan terhadap kita ataupun saya secara pribadi untuk tetap memberikan semangat, dukungan, dan memberikan ruang, Bang, kepada saya atau kepada kawan-kawan yang hari ini masih bintang 1 di DPRD, itu tetap memberikan ruang untuk belajar, terus belajar, Bang. Nah, Bung, kira-kira Bung, inovasi apa sih, Bung, yang ingin Bung lakukan untuk pemuda-pemuda di Labuhan Batu Selatan supaya pemuda-pemuda kita ini tidak kaku dalam berpolitik, tidak kaku, tidak menganggap nggak penting lah, sama aja lah, mau dewannya dia mau enggak sama aja dianggap. Nah, kira-kira menurut Bung, inovasi apa sih supaya pemuda-pemuda kita bisa berpartisipasi tahun 2029 lebih aktif dalam perpolitikan? Lebih aktif dalam perpolitikan, maksudnya ini untuk Mengajak mengikuti mereka bisa kontestasi mengikuti politik. Bisa mereka aktif dalam memilih, supaya mereka juga mengetahui siapa sih calon kami, siapa sih yang akan menyuarakan kami. Jadi mereka tidak menganggap apatis, tidak menganggap sama aja gitu. Oke. Gimana, Bung? Kembali lagi, Bang, yang seperti yang saya jelaskan tadi di belakang, sepertinya kita memang harus lebih sering memberikan ruang kepada kawan-kawan muda yang hari ini mempunyai kapasitas, kapabilitas, elektabilitas. Bagaimana kita mengedukasi ke kawan-kawan, bagaimana kita memberikan ruang pendidikan politik yang saya pikir untuk kita mengenal politik jauh lebih dalam, Bang. Gitu, Bung, ya. Nah, terakhir nih, Bung, karena juga waktu kita sudah terbatas, Bung, ya. Minta izin, Bung. Siap, Bang. Coba satu hal yang ingin Bung wariskan atau yang ingin Bung perjuangkan di parlemen supaya aspirasi Bung itu bisa diteruskan oleh legislatif selanjutnya. Apa kira-kira nih, Bung, yang ingin Bung perjuangkan? Entah mungkin hal-hal berkaitan dengan semangat
pemuda ataupun mungkin tentang budaya atau mungkin tentang hal lain pariwisata? Coba Bung. Oke, kalau kita berbicara tentang warisan ya Bang, warisan yang harus saya sampaikan di Benar. calon legislatif yang akan datang, saya pikir hal yang harus saya wariskan yang pertama adalah semangat Bang. Semangat kenapa? Karena mengingat hari ini semangat di parlemen itu harus sampai ke eksekutif. Bagaimana cara kita untuk bisa mengawasi, mengontrol eksekutif, untuk bagaimana eksekutif menyalurkan apa yang hari ini menjadi kebutuhan masyarakat Bang, terkhusus anak muda Bang. Karena pengalaman saya 1,5 tahun ini atau 2 tahun ini, saya pikir eksekutif belum terlalu bekerja serius Bang dalam hal itu. Gitu Bung ya. Iya, belum terlalu serius. Kenapa? Karena hari ini kawan-kawan muda khususnya yang ada di Torgamba, ya bagaimanapun apapun yang menjadi kendala, keluhan mereka selalu datang ke saya Bang. Mereka selalu datang ke saya menyampaikan keluhannya, menyampaikan keinginannya, sehingga saya memang harus bisa berhadapan langsung dengan itu Bang. Nah, bagaimana cara saya untuk menyemangati kawan-kawan, untuk memberikan ruang bagi kawan-kawan yang hari ini sangat amat membutuhkan bantuan dari eksekutif Bang. Nah, saya pikir semangat juang itu yang harus ditanamkan ke kawan-kawan nantinya yang akan menjadi calon legislatif muda, misalkan ya kan Bang. Kenapa? Karena hari ini ya banyak senior ataupun kawan-kawan dewan hari ini yang berjuang di eksekutif, yang terus mengejar pokir, mengejar keinginan konstituennya gitu Bang, termasuk saya. Kenapa saya pikir gitu? Karena kawan-kawan di luar, khususnya anak muda juga harus tahu nih Bang, bagaimana sih eksekutif mengelola kepemerintahannya gitu. Bagaimana sih gitu? Apakah sudah serius? Apakah sudah sempurna gitu? Kalau kita berbicara sempurna, mungkin tidak ada yang sempurna Bang. Iya, Bu. Nah, tapi untuk keseriusan itu harus dikejar Bang, saya pikir. Luar biasa sekali pemirsa ya. Nah, terakhir Bung, satu kalimat untuk para masyarakat Labuan Batu Selatan ataupun satu kalimat untuk konstituen Bung di Labuan Batu Selatan. Coba silakan Bung, berikan satu kalimat untuk para masyarakat Labuan Batu Selatan. Biar supaya kawan-kawan masyarakat ini mengenal dengan Bung Egy, bahwasannya Bung Egy adalah pejuang yang ingin memperjuangkan hak-hak masyarakat kepada eksekutif. Gimana Bung? Jangan malu-malu Bung. Oke. Sebenarnya ini kalau untuk menyampaikan kalimat ataupun pesan ya Bang, saya pikir saya belum terlalu ada di posisi itu gitu. Oh, gitu Bang. Bung ya. Walaupun ya hari ini saya diamanahkan sebagai DPRD, tapi untuk menyampaikan pesan dan kalimat mungkin saya belum ada di situ. Tapi kalau Abang meminta saya untuk menyampaikan itu, ya mau tidak mau saya harus sampaikan ya Bang, untuk masyarakat, untuk generasi muda gitu Bang. Nah, jadi saya tetap mengingat dan masih ingat Bang waktu di masa-masa kampanye kemarin, dan kalimat itu masih saya gunakan sampai hari ini gitu Bang. Saya punya pesan untuk anak muda Bang, khususnya kan untuk anak-anak muda. Saya punya semangat juang untuk anak-anak muda. Saya punya satu pesan Bang, yang dari masa saya kampanye kemarin sampai hari ini itu masih saya gunakan Bang. Apa itu Bung? Penasaran saya Bung nih Bung. Itu saya punya pesan dan selalu saya sampaikan di setiap dimanapun saya mengisi diskusi publik, mengisi materi atau menyampaikan kata sambutan Bang. Nah, di akhir saya selalu sampaikan itu Bang. Saya berpesan kepada anak-anak muda khususnya Bang, saya punya satu kalimat pesan yang harus disampaikan itu: raihlah masa depanmu, mimpilah setinggi langit. Jangan biarkan masa lalu menghambat masa depanmu. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amalan. Masya Allah, luar biasa sekali dari pesan-pesan Pak Bung Egy Faradilla. Semoga podcast ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kami berharap kawan-kawan bisa melihat podcast kami. Terima kasih Bung Egy. Terima kasih Bang. Atas waktunya. Siap.